Kakang mano munda di kuli baka beli di PP ya pasti diudani senok sing sabar ading kakang sukses pasti senok dikawin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini saya pengen membahas soal saya di Jepang ini ya, hal-hal yang bisa saya petik selama saya hidup di Jepang. Seringnya kan saya bikin video kan hal-hal yang negatifnya ya, hal-hal yang gelapnya yang jarang dibahas di konten-konten yang lain. Nah, untuk kali ini saya pengen bahasnya ya hal-hal yang bisa saya petik. Kebetulan ini hal-hal yang mungkin hal-hal positif ya. Mungkin hal-hal positif. Yang pertama soal profesional ya. Jadi orang Jepang itu saat bekerja benar-benar profesional banget. Walaupun memang ya nggak semuanya. Sama juga seperti yang saya bahas soal sisi gelap, sisi negatif soal di Jepang itu yang nggak semuanya. Dan ini juga hal-hal yang positif juga enggak semuanya. Jadi sangat profesional banget di Jepang. Jadi mereka itu kalau saat bekerja memang selalu marah-marah, selalu enggak jelas deh. Gampang emosinya, apalagi sekarang udah mau musim panas nih. Bawaannya panas mulu kan. Malamnya kalah judi, malamnya kehabisan duit, banyak masalah sama keluarganya. Besoknya kerja bareng sama kita, akhirnya ngoceh-ngoceh enggak jelas, marah-marah. Tapi yang bikin herannya itu ya, setelah selesai bekerja, istirahat atau pulang bekerja, normal lagi, kayak nggak ada kejadian apa-apa. Beneran, kayak nggak jadi kayak yaudah, kayak nggak ada apa-apa aja. Perasaan kayaknya tadi waktu di kerjaan gila, marahnya kayak parah deh gitu. Tapi begitu pulang, yaudah, seperti biasa aja. Nah terus yang bisa saya petik juga di Jepang ini sangat disiplin banget soal waktu. Nggak ada toleransi soal waktu di Jepang. Di Jepang, nih orang Jepang kalau udah bilang misalkan jam 7.30, nah itu udah pasti jam 7.30 itu. Nggak bisa diutak-utik. Telat, ngamuk. Jadi mungkin udah budaya kali ya di Jepang ya. Kalau udah janjian jam 7.30, mereka itu datang jam 7.20 atau jam 7.15, mereka udah pada datang. Jarang buat kalau yang sering kita tahu kan gini, kita janjian jam 7.30, berangkatnya ya jam 7.28 baru berangkat. Jadi tipis gitu waktunya. Ya ke situ mah cuma 5 menit lah gitu ya. Ke situ mah cuma sampai 1 menit lah. Yang sering kita lihatin gitu. Jam 7.30 kita datangnya ya pas juga di jam 7.30 gitu. Jadi nggak ada nunggu-nunggunya lagi. Kita begitu datang ya udah langsung. Nah kalau di Jepang nggak bisa. Jadi sebelum 5 menit kita udah ada di tempat. Nah terus orang Jepang tuh semangat kerjanya tinggi teman-teman. Tinggi banget. Mau hujan, mau angin, mau badai, mau segala macam dilibas. Menggila memang. Pokoknya semangat kerjanya tinggi banget. Nggak ngerti juga sih. Yang susah-susah dikerjain tetap. Dipaksa. Intinya dipaksa. Misalkan gini. Misalkan kita masang. Kebetulan saya kan kerja tobi ya. Kita masang itu tangkang, itu pipa itu yang bulat. Nah itu udah nyampe sama tembok. Dia pengennya itu 10 cm. Nah sedangkan karena udah nempel tembok itu nggak nyampe 10 cm-nya, cuman 9 cm. 1 cm aja nggak mau, diusahain. Pokoknya intinya 10 cm itu yang keluar. Padahal cuma 1 cm doang ya, 1 cm. Maksudnya kenapa gitu? Nanti akibatnya apa gitu. Itu nggak bisa. Orang Jepang tuh hal-hal kayak gitu tuh ya, hal-hal kecil kayak gitu diperhatiin banget. Nah makanya yang sering dimarahin kalau orang-orang asing itu ya hal-hal kecil kayak gitu. Misalkan kita nali kan, nalinya nggak rapi, itu tahu dia, itu talinya kok nggak rapi. Padahal ya rapi nggak rapi maksudnya apa gitu, akibatnya itu apa, nggak mau tahu. Tuh kadang yang heran tuh kayak gitu tuh di Jepang teman-teman. Jadi hal-hal yang menurut kita itu kayaknya kenapa gitu ya, kayak
nggak jadi masalah gitu, tapi di Jepang jadi masalah. Nah itu buat teman-teman juga hati-hati ya. Nah terus hal yang bisa saya petik juga di Jepang ini teratur. Jadi di Jepang ini memang gila lah pokoknya soal masalah teratur ini. Apalagi soal ngantri ya. Bukan hanya di toko aja teman-teman. Ya mungkin kalau di toko udah sering kita lihat ya. Apalagi kalau kalian udah ada di Jepang ataupun jalan-jalan ke Jepang. Memang masalah ngantri nggak usah ditanya lagi deh di Jepang. Kalau di toko-toko. Nah ini di jalan pun teman-teman. Misalkan kita macet ya. Itu di jalan pun di Jepang nggak ada bunyi klakson, nggak ada bunyi apa-apa, nggak ada. Walaupun memang di dalam mobilnya mereka anjing macet lagi ya babi lama banget ini, pengen pulang gitu, tapi mereka tetap teratur, mereka tetap apa ya, yang nggak ngerti juga, saya nggak tahu kenapa. Misalkan mereka seenak jidat dia bakalan akibatnya bakal kayak gimana, entah SIM-nya bakalan disita atau memang didenda, yang nggak tahu ya. Mungkin resikonya besar banget, akhirnya mereka jadi teratur gitu. Itu kalau pemikiran saya, opini saya ya mungkin. Entah mungkin udah budaya mereka juga soal teratur ya, soal antrian juga memang ya mungkin bisa jadi karena terbiasa. Jadi itu yang bisa saya petik tuh soal teratur itu ya mantep lah pokoknya. Terus sistem belajar dalam bekerjanya juga di Jepang ini sangat keras banget. Bukan hanya untuk orang asing aja, untuk orang Jepangnya pun sama. Kalau orang asing mungkin masih berapa persennya lah, tapi kalau orang Jepang ngajarin orang Jepang ya gila teman-teman, kayak orang gila boy. Kaki itu di atas kepala itu. Keras banget ngajarinnya, nggak bisa dipukul, besi diketok ke helm. Saya pernah lihat tuh ada orang Jepang ngajarin orang Jepang lagi tuh, helmnya emang ditotrok pakai besi beneran. Iya saya juga nggak paham sih, entah mungkin budaya mereka juga kan. Kalau yang ini lebih tepatnya bukan kekerasannya ya yang bisa saya petik ya, cuman saya jadi kembali lagi ke zaman dulu ya, ke zaman waktu masih kecil. Ini contoh aja, saya berangkat ngaji, berangkat sholat, cuman yang lain udah pada ke musola, saya baru pulang nih main bola misalkan gitu, baru pulang ke rumah, akhirnya dipukulin sama bapak saya sama ibu saya kan. Karena kan waktu zaman itu kan memang masih lazim banget kayak ngepret gitu ya, kayak jewer telinga, entah mukul pantat apa kan, dipukul pakai kayu. Akhirnya kita kan jadi nurut ya, jadi efeknya itu memang ya waktu kecil memang kenapa ya sih dipukulin gitu, kenapa ya ini keras banget. Tapi efeknya nanti ketika kita udah benar-benar udah gede gitu ya, waduh kok jadi saya bisa apa ngajinya kok jadi bisa ya sekarang ya, jadi ada hasilnya gitulah. Nah mungkin bisa jadi di Jepang ini dengan sistem cara dia mengajarkan ke bawahannya dengan sekeras itu, mungkin bisa jadi tujuan dia ya supaya cepat bisa, mungkin supaya cepat bisa, supaya cepat mengerti dalam bekerjanya. Nah itu sebabnya mungkin di Jepang ini segala sesuatu itu memang rapi, mungkin karena keras mungkin ya, jadi ya rapi lah. Sempat juga saya pernah lihat ada di rekaman video itu ya, ada anak kecil dia latihan apa ya, latihan di olahraga itu diajarin sampai nangis, pokoknya sampai nangis tetap masih diajarin aja. Kayak dilihat-lihat kok nggak kasihan gitu ya, cuman kembali lagi lihat efek kedepannya nanti ketika dia udah dewasa, kayak mentalnya itu udah benar-benar apa sih, nggak manja gitu lah, kurang lebihnya kayak gitu. Terus orang Jepang tuh kalau salah nggak ada alasan. Jadi kalau kita salah itu nggak ada toleransi. Jadi biasanya yang saya tahu di Jepang ini kalau salah ya udah minta maaf doang, nggak perlu alasan bla bla bla. Karena mereka itu nggak suka. Kecuali memang mereka tanya ke kita, kenapa bisa gitu, kenapa bisa terjadi kayak gini. Itu baru kita menjelaskan, memberikan alasan kenapa. Tapi kalau mereka nggak meminta ya udah minta maaf doang. Nggak perlu bertele-tele, nggak perlu ngebulet. Kalau salah ya udah salah. Selebihnya kalau ada yang bisa dipetik buat teman-teman ya yang ada di Jepang, mungkin bisa di kolom komentar aja ya, kira-kira ada nggak nih teman-teman yang bisa dipetik di Jepang ini. Kalau saya kayaknya cuman segitu ya, yang keluar dari kepala saya cuman segitu mungkin. Ya mungkin masih ada lagi, cuman nggak keluar aja nih. Ya kurang lebihnya cuman segitu ya, hal-hal positif yang bisa dipetiknya.
Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ditanyakan saja di kolom komentar. Kalau ada masukan juga ke saya ya bisa langsung ke kolom komentar aja. Kita sharing-sharing bareng di kolom komentar. Pro dan kontra itu udah biasa ya. Jangan diambil hati. Kita sama-sama belajar, mencari ilmu, mencari solusi yang bagus, yang baik, yang terbaik. Karena yang saya omongin belum tentu benar. Yang saya omongin juga ya belum tentu sama sepemikiran dengan kalian semua. Jadi wajar. Silakan kalian berpendapat. Di konten surat bebas. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Raya. Menyala.